Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Under Sky Project, channel keluarga yang seneng camping dan menikmati alam bersama. Di video kali ini, kami mengajak keluarga besar buat camping di Nyampai, Bandung. Katanya tempat ini punya sungai yang mengalir tepat di depan tenda. Penasaran seperti apa suasananya? Yuk ikuti perjalanan kami. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita camping keluarga ke Nyampai, Bandung. Jadi perjalanan sekitar 4,5 jam dari Depok. Mumpung lagi liburan anak-anak sekolah, jadi kita coba deh sekali-sekali kita camping di Bandung. Karena kita ngejar buat nggak kena macet di Ciwidey, akhirnya kita lupa isi bensin. Untung ada pom bensin di Ciwidey sebelum kita akhirnya benar-benar nggak nemu pom bensin. Nah, ketika ketemu pertigaan seperti ini nih, kita langsung belok kanan. Jadi perjalanan ini baru dimulai sebenarnya. Mungkin butuh 40 menit bahkan lebih kalau teman-teman jalannya santai. Tapi cukup aman sih jalannya karena udah dicor rata-rata. Dan tahu gak? Sebelum kita sampai di Nyampai Campground, kita bener-bener dibikin takjub sama pemandangan hamparan kebun teh yang bener-bener bikin mata kita tuh wow gitu. Kayak ngerasa tuh ini Bandung sih, emang gak ada duanya ya. Akhirnya kita sampai, pokoknya ikutin aja deh jalannya, walaupun sih kita agak berbatu dan tanah, tapi aman kok buat mobil CBC juga bisa lewat. Dan kita memang pilih kafling Arjuna, jadi lebih tepatnya di A9. Jadi antara mobil dan kafling kita agak gotong barang sedikit. Pas kita sampai sekitar 9:30, kebetulan kafling masih diisi orang, jadi kita nunggu dulu. Dan kebetulan kakak saya udah nyampe duluan, udah pasang tenda juga. Jadi karena saya nyetir dari subuh, saya sempat istirahat dulu tuh sampai zuhur. Sedangkan anak-anak puas-puasin tuh main sama sepupunya. Pas pasang tenda, karena kita pakai tenda stick, memang sempat rubah posisi. Jadi awalnya posisi kayak gini, dan kita pasang flashlight, kita berubah posisinya kayak gini. Kenapa? Karena susah pasang-pasaknya kalau madep yang awal. Hari ini trekking dulu aja. Hari ini tidur dulu. Setelah selesai pasang tenda, kita nyantai dulu nih. Karena kebetulan juga ada buah, kita makan rame. Dan saya juga bawa ibu saya buat camping kali ini di Bandung karena katanya butuh healing juga. Jadi makin seru deh ada neneknya. Namanya anak-anak ya, ketika ngeliat sungai ada aja Mariam pengen langsung main nyemplung aja gitu ke sungai, nggak sabar gitu. Padahal nanti dijanjin habis asar. Ya namanya juga anak-anak kan, akhirnya mau nggak mau kan karena dia nggak sabar. Ya udah nggak apa-apa deh nyemplung aja. Cuman jangan basah dulu semuanya, karena harus siapin pakai baju renang kan. Sedangkan benar-benar baru selesai banget pas kondisi saat itu. Ya nyemplung tipis-tipis lah bareng anak-anak. Apa? Teman kamu Leo yang di batu itu mana si batu? Leo udah itu Leo. Oh iya itu udah bangun. Nih aku punya batang kayu raksasa. Ini batang kayu raksasa. Ini terlalu dalam. Nah, kita lagi di Nyampai di blok A9. Ini nih. Jadi depan tenda tuh langsung sungai. Jadi kalau misalkan kelebihan di Nyampai, kalau blok Arjuna tuh salah satunya ada sungai depan tenda. Tapi memang kalau yang di blok A9 dan blok 10 tuh mobilnya itu di sini. Ya, ini mobil. Terus kita lewat jembatan. Ini, jadi agak ngangkat barang sedikit. Kalau mau enak sih di kafling 1 sampai 8 ya. Oke itu. Enak banget bener. Jadi Mariam, gimana perasaan Mariam nih? Hah? Perasaan Mariam gimana? Depan tenda sungai. Udah siap-siap bawa kolam renang. Baju renang. Iya. Happy Mariam? Wih.
ini kejadian yang kurang kita antisipasi sebenarnya. Karena seminggu sebelum itu benar-benar gak ada hujan gitu kata pengelola juga. Dan saat itu tiba-tiba pas menjelang jam 5 itu hujan. Kita juga belum siapin flysheetnya. Karena di tengah itu emang tadinya kita siapin buat dapur gitu. Buat dapur kita buat makan, masak segala macem. Tapi karena buru-buru dan panik, jadi kita tuh bingung ya pasang atau madep itu gimana. Yang penting saat itu nggak kehujanan dulu dan amanin barang-barang dapur dulu aja. Alhamdulillah terpasang dan barang-barang juga aman. Tapi emang itulah serunya camping gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa nikmatin dan nggak kapok-kapok kita camping. Ada pasak lagi gak? Ini keangkat. Seru ya dengar anak-anak pada bercanda sama adaan akur sama sepupunya. Sedangkan kita juga tadi karena kehujanan basah ganti baju, terus kita langsung bikin jahe nih buat ngehangatin tubuh. Karena emang gak bohong sih umur gitu, habis kehujanan di tempat dingin lagi di Bandung. Dan memang kebetulan Cynthia selalu nyiapin nih yang bagian jahe atau rimpang-rimpangan, karena tahu tubuh tuh tetap butuh ya kalau ngelawan dingin tuh, buat adaptasinya butuh waktu. Dan booster itu pakai ini. Nah, sekarang kita nyalakan api unggun. Oh gitu? Ya. Oke, kasih ya. Nah, nih, Abu. Deketan dikit lah, ini terlalu jauh. Ini udah deket banget. Op. Nah, asapnya yang penting nggak kena tenda orang lain ya. Aman, nggak kena tenda kita sendiri nih. Itu, tapi aku masuk tiket. Setiap camping tuh momen api unggun tuh paling ditunggu sama anak-anak. Makanya pastiin dan budgetin aja gitu. Karena setiap campground biasanya nyediain sih buat api unggun ini antara 25.000 sampai 50.000 sepengalaman kami ya. Dan yang penting pastiin asapnya nggak ke tenda orang lain atau ke tenda kita, karena lumayan bahaya ya. Dan itu etikanya sih gitu. Walaupun nggak tertulis, tapi diusahakan lah sebisa mungkin biar sesama campers juga seneng kita camping. Aku pengen coba naruh kayunya. Sayang. Ini momen yang jarang kita lewatin nih kalau lagi camping, punya waktu berdua. Anak lagi seru main api unggun, kita makan gitu. Walaupun cuma mie, kita emang jarang sih makan mie, sebulan sekali mungkin. Dan rasa itu mahal banget buat makan mie doang. Jadi harus ngeluarin budget 1 juta baru bisa makan mie. Nggak apa-apa sih, karena itu batasan kita buat ngejaga sih buat makan mie ini. Jadi mie itu suatu hal yang mahal buat kita. Tapi itu cuma cara kita ya buat ngejaga batasan makan mie ini. Jadi walaupun ada stok di rumah, kita jangan banget makan buat sehari-hari. Dan yang penting kita nggak anti banget ya sama mie ini. Dan jam pas subuh, pas lagi kebetulan saya bangun, itu suhunya sampai 13 derajat. Dan ingat, ini karena kita pinggir sungai, pastinya lebih dingin dari yang tertulis di BMKG. Jadi teman-teman yang mungkin mau camping di sini, pastiin sleeping systemnya disiapin. Kaos kaki anak-anak, sarung tangan, jaket, selimut ya, semua harus disiapin. Karena tidur nyenyak itu di alam itu bakal ngaruh juga di kesehatan dan nantinya setelah dari pulang camping. Paginya karena emang cuacanya berasa dingin banget, akhirnya kita pesan api unggun lagi nih. Anak-anak langsung pada seneng nih berhangat di sekitar api unggun. Halo, selamat pagi. Di Nyampai.
Semalam tuh dinginnya sampai 13 derajat. Sempat ngecek gak? 13 tadi. Berapa? 14. Jadi ngecek jam 3 sampai 13. Oh. Jadi padahal semalam nggak sampai segitu ya, maksudnya 16-17 ya. Terus tiba-tiba 13. Jadi kalaupun mau camping di sini harus siapin sleeping system yang cakep, kayak selimut, terus juga sleeping bed, kaos kaki, kupluk, sarung tangan, semua harus siapin. Memang kalau secara data BMKG 13, tapi karena di pinggir sungai itu dinginnya tuh lebih dingin lagi. Mau nyeduh ini Betul. Jadi cocok. Dan kita di area kafling A9 A10. Jadi area itu lebih agak private gitu ya, buat 2 tenda. Jadi kalau lagi mau sama teman keluarga, ini kafling ini cocok. Cuman kelemahannya ada di parkir mobil yang nggak bisa di samping tenda. Jadi kita agak gotong sedikit satu-satu ke aja. jalur jembatan sampai ke kaflingnya gitu. Pagi semua. Tadi kita udah sarapan sama lontong bakwan. Sekarang kita lanjut trekking ke puncak nyampainya ya, sayang. Jadi kita udah setengah perjalanan. Kalau dilihat di sana campgroundnya. Nah, kita udah di setengahnya nih. Dan tujuan kita ke pendoponya yang ada di Nyampai. Tadi anak-anak udah duluan kebetulan. Kita nyusul nih. Jadi emang aman sih buat anak-anak. Ini jalurnya juga nggak terlalu parah. Cuman buat orang tua kayaknya lumayan juga nih. Yang dewasa aja harus pelan-pelan. Jadi kalau ke Nyampai disaranin pakai sepatu, bawa sepatu buat trekkingnya. Sebentar lagi kita udah mau di puncak Nyampai. Gimana saya? Kita lumayan ngos-ngosan. Nah itu campground kita. Lumayan tinggi. Harus coba sih buat sampai di atas sini kalau kita camping di Nyampai, karena bener-bener hamparan kebun teh yang hijau. Nah kita di puncak Nyampai. Jadi kalau dilihat campgroundnya tuh di sana yang kecil. Nah ini kita di puncaknya. Kita lihat. Jadi ada pendopo puncak ini. Nih Marema udah sampai atas duluan. Wow. Bagus banget. Pokoknya jangan sampai nggak kesini ya kalau camping di Nyampai. Bagus. Aduh. Sampai di puncak Nyampai. Minum nggak? Itu minumnya. Ini. Ini adegan dewasa. Jadi kebetulan kita nggak bawa baterai cadangan drone-nya. Terus kita benar-benar udah di puncak. Kita mau ngambil shoot gambarnya. Dan walaupun cuma beberapa detik ambil, kita langsung turunin. Dan hampir aja benar-benar mati itu baterai drone-nya. Di titik ini saya sangat menghargai karya-karya dari konten kreator, terutama hasil drone-nya. Pasti nggak mudah buat dapetin gambarnya. Abu, tadi Abu ini ya di puncak pengen cepet-cepet turun karena kenapa? Berenang. Oh, berenang sungai. Kan udah tadi. Kemarin. Lagi. Iya lagi. Apa? Hei. Tuh. Jangan lari, aman. Aisyah. Tuh, lihat. Bagus hamparan kebun teh. Oh, anak-anak pelan-pelan Abu, Nak. Pelan-pelan. Aisyah. Kan habis ini renang, Nak. Itulah ya kalau kita bawa anak-anak. Dikasih tahu malah makin jadi
gitu. Jadi makanya kita juga mencari campground yang memang kids friendly ya, karena yaitu salah satunya karena alasan anak-anak. Halo semuanya, sekarang ini kita di sesi camp tour ya. Biar teman-teman tahu sebenarnya di campground Nyampai ini ada apa aja ya. Yuk ikutin kita camp tour. Nah, kalau kita masuk pertama kali ya, dari gerbang masuk itu langsung ketemu blok Nakula. Jadi Nakula itu seperti ini ya. Oke, ini Nakula, terus di situ ada musola, ada kamar mandi, terus di sini ada kafe. Ini blok Nakula. Ini ada musolahnya ya. Di sini enak. Ada musola. Dan ini kamar mandinya. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada water heaternya dan toiletnya duduk ya. Sini airnya bersih dan nggak ada water heaternya. Nah, ini kita lagi di blok Sadewa ya. Jadi bisa dilihat di sini blok S16 ini ya. Terus dari S1 di sebelah sini lingkarannya. Ini blok Sadewa. Kalau kita misalkan dari itu masuk sana terus ke bawah, ini blok Yudhistira ini ya. Jadi blok Yudhistira pinggir sungai juga, terus juga dekat sama warung, kamar mandinya di sana, yaitu kamar mandi dan musola di sebelah sana. Tuh. Nah, di sini ada warung, jadi di bawah kafe ada warung. Terus ini pusat informasi, dan ini kamar mandi di Yudhistira. Nah, Yudhistira tuh airnya, sungainya kayak gini. Ini ada yang 7 buatan. Nah, kalau ini blok Bima, jadi mobil bisa masuk, dan di pinggir sungai ini lumayan agak sepaha anak kecil. Dan kamar mandi di sana. Dan di sini tadi warung, di bawah pusat informasi. Ya, kayak itu. Maaf, tadi saya salah informasi. Ini tuh masih blok Yudhistira yang pinggir sungai. Nah, blok Bimanya tuh di atas sini. Ini blok Bima nih di atas. Jadi kalau kita naik, parkir kamar mandi. Nah, ini blok Bima nih di atas. Kayak gitu. Nah, ini blok yang termasuk favorit ya, yaitu blok Arjuna. Jadi ini tenda saya di A9. Ini A10. Nah, ini mulai 1 P8, dan di sana itu kamar mandi. Jadi bisa dilihat sendiri langsung ya. Kalau misalkan kita pilih Arjuna, itu benar-benar depan tenda dan alirannya pun nggak terlalu deras. Jadi tetap aman buat anak-anak. Nah, khusus untuk yang blok A9, A10 itu nggak bisa parkir mobil kelemahannya. Jadi ini mobil saya nih di parkir di sini. Dan kita harus jalan kaki ke sini ke tenda, ngelewatin jembatan, gitu. Jembatan di sini, baru taruh tenda. Sebenarnya ada plus minus. Kalau misalkan plusnya, area sini private nih. Kalau misalkan kita bareng keluarga, tapi kalau misalkan sendiri, ya udah, jadi berhadapan gitu. Karena modelnya coveringnya agak manjang, gitu teman-teman ya, di blok Arjuna. Nah, kayak gitu ya teman-teman, kita udah ya sesi camp tournya. Jadi biar kebayang kalau blok Arjuna, Yudhistira, terus blok Bima, blok Sadewa itu gambarnya seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa menentukan sendiri langsung kira-kira yang cocok buat keluarganya atau buat camping sama pasangannya itu di blok mana ya. Tapi kalau buat anak-anak pasti di blok Arjuna ini blok paling favorit. Terima kasih teman-teman.
Buat kami, camping itu bukan sekedar ngajak anak bermain di alam. Ada banyak sebenarnya pelajaran yang kecil yang bisa kita dapetin. Bisa mulai dari jaga kebersihan, ngerapin perlengkapan, sampai belajar kerjasama. Mungkin sederhana sih, tapi kita percaya sih sampai saat ini bakal jadi bekal berharga di kemudian hari, karena dia belajar tanggung jawab dan saling bantu. Karena kita tahu perjalanan dari Bandung ke Depok membutuhkan waktu perjalanan lumayan dan kemungkinan sampai malam di rumahnya, kita mulai cicil nih semua dilap-lap pasak gitu. Jadi pas lagi sampai rumah tinggal masukin lemari aja udah gitu. Jadi nggak perlu lap-lap lagi. Jangan udah selesai tenda nih. Udah beres. Tiba-tiba Mariam. Gimana perasaan Mariam? Senang? Emang kenapa? Seger. Nggak terlalu dingin kali ya? Iya. Ya udah main. Abis ini mandi ya? Oke. Ush. Aduh, jangan lempar kabat. Nah, ini kalau Abu nih. Kita beres-beres tenda, Abu malah main game ya. Emang jadwalnya ya. Nanti Tebak, ini kan telur spon yang jadi misterius. yang sekarang sih yang paling aman, yang paling realistis kalau misalkan kita punya anak, bawa anak. Jadi ada waktunya main handphone. Di antaranya biasanya sih kalau saya sih pas lagi ini ya, pas lagi pulang ya, beres-beres tenda, saya sama istri beres-beres tenda. Nah kalau Abu Mariam biasanya saya kasih game yang aman ya, yang offline gitu. Ya kalau kalian gimana? Komen dong di bawah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang dan harusnya kita sebentar lagi sudah check out, maka untuk menghemat waktu, saat itu saya berinisiatif langsung untuk nyeberangi sungai aja dibandingkan harus lewat jembatan untuk taruh barang ke mobil. Kita tetap berusaha buat sesuai sama aturan yang berlaku di setiap campground untuk check out di setengah 12. Dan di sisi lain juga biar nggak zolimin sih buat teman-teman campers yang mau langsung nempatin kafling ini. Siapa tahu udah datang gitu dari sebelum zuhur atau bahkan dari pagi. Mariam juga lucu banget nih. Jadi pas kita beres-beres dia malah nggak mau gitu naik ke sungai gitu. Karena saking serunya main sungai padahal dari kemarin loh. It's okay, yang penting anak-anak juga happy. Nah ini kalau kita pakai mobil Sigra, barang-barangnya tuh kayak gini full belakang ya. Nah tapi emang kursi penumpang dikosongin buat tidur. Saya Mariam tidur sini, terus Cynthia dan Abu di depan gitu. Jadi pas semuanya ya, bangku juga dibelakangin gitu. Jadi walaupun perjalanan ke Bandung tetap aman itu ya. Jadi kebayang ya, insya Allah muat sih mobil CGC juga, nggak perlu roof box kecuali kita mau upgrade gear atau segala macam ya. Akhirnya selesai juga kita camping di Nyampai Bandung. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai selesai. Jadi kalau ditanya ini rekomendasi banget, ini tempat camping ground yang rekomendasi banget, apalagi kalau bawa anak. Kenapa? Karena teman-teman bisa pilih kafling yang di depan sungai ini gitu ya. Jadi anak-anak bebas main, energinya keluar, dan yang pasti semalam tuh dinginnya sampai 13 derajat ya. Jadi teman-teman boleh, yang penting kalau misalnya camping di sini jangan lupa sleeping systemnya itu dipikirin, disiapin, karena bener-bener akan pengaruh ke kualitas tidur teman-teman kalau camping di sini ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan rezeki teman-teman semua makin banyak, makin lancar, dan teman-teman semua berkesempatan buat camping di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.